Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi kita pada pembahasan soal ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 8 SMP ataupun MTS. Buku ini sudah dilengkapi oleh kurikulum Merdeka yang dimana penerbitnya adalah penerbit Buku Erlangga. Kita masuk ke uji pemahaman di halaman 30. Soal nomor 1. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tembaga terbesar di dunia. Di wilayah Indonesia sendiri, potensi tembaga terbesar Indonesia terdapat di pulau A. Kalimantan, B. Sumatera, C. Papua, D. Jawa. Kita sangat paham ya sahabat bahwa salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ini adalah sumber daya alam berupa bahan tambang ya. Bahan tambang di Indonesia itu tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Banyak sekali wilayah tembaga di Indonesia ini. Namun karena yang ditanyakan adalah pulaunya, potensi tembaga terbesar itu ada di Pulau Papua ya. Papua merupakan daerah penghasil tembaga terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai 809 ton ya per tahun. Ini sangat banyak ya sahabat ya. Ini diproduksi oleh PT Smelter Grasberg di Mimika yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia. Jadi merupakan juga sebagai salah satu tambang tembaga terbesar di dunia. Jadi jawaban nomor 1 adalah C. Papua. Kita masuk ke soal nomor 2. Energi pasang surut merupakan salah satu alternatif energi listrik terbarukan. Energi pasang surut termasuk sumber daya A. Tambang, B. Maritim, C. Agraris, D. Hutan. Kalau kita melihat dari soal dengan bahasa pasang dan surut, tentunya dari option A, B, C, dan D ini sahabat sendiri sudah bisa menentukan mana sumber daya alam yang dimaksud ya sahabat ya, atau sumber daya yang dimaksud. Pasang surut hanya akan terjadi pada air ya, air laut maksudnya ya sahabat ya. Berarti ini masuk ke sumber daya ya, betul, itu di B ya, sumber daya maritim atau kelautan. Kita masuk ke soal nomor 3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1980, barang tambang Indonesia dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu barang tambang golongan A, B, dan C. Barang tambang golongan A merupakan barang tambang yang titik-titik A digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. B. Sangat sulit diperbarui karena membutuhkan waktu lama. C. Pemanfaatannya dapat dilakukan oleh masyarakat umum. D. Nilai ekonominya tinggi dan untuk pertahanan ekonomi negara. Jadi barang tambang ini memiliki kategori A, B, dan C. Barang tambang golongan A ini disebut juga sebagai barang tambang strategis ya sahabat ya, yaitu barang tambang yang merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kehidupan suatu negara. Beberapa anggota dari barang tambang jenis A ini contohnya adalah minyak bumi, gas alam atau gas bumi, dan batu bara, nikel, dan juga timah. Jadi dari pengertian ini kita coba mengambil di mana jawaban yang benar untuk soal yang nomor 3. Ada bahasa di sana strategis ya sahabat ya. Strategis itu artinya adalah hal yang sangat dibutuhkan ya. Berarti ada B sangat sulit. Kalau A digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, C pemanfaatan dilakukan oleh masyarakat umum, kalau D nilai ekonomi yang tinggi untuk pertahanan ekonomi negara. Jadi yang strategis itu pasti untuk pertahanan ya sahabat. Jadi nomor 3 itu adalah D, nilai ekonominya tinggi dan untuk pertahanan ekonomi negara. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4.
Keberadaan sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab demi kehidupan manusia dan kelestarian alam itu sendiri. Eksploitasi sumber daya alam secara terus-menerus dan tidak bertanggung jawab akan A. Meningkatkan daya dukung lingkungan. B. Mengancam ketahanan hidup manusia. C. Mendukung pembangunan ekonomi. D. Mendukung kelestarian alam. Di sini ada kata kuncinya sahabat, eksploitasi secara terus-menerus. Eksploitasi itu adalah digunakan tanpa henti secara terus-menerus. Itu kan sangat berbahaya ya sahabat. Maka akan terjadi apa ya? Apalagi dengan tidak bertanggung jawab. Tentunya akan mengancam ketahanan hidup manusia. Jawaban nomor 4 adalah B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini yang bukan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah A. Keserasian dan keseimbangan. B. Kelestarian dan keberlanjutan. C. Keanekaragaman hayati. D. Kepentingan kelompok. Karena yang ditanya yang bukan, berarti yang betulnya itu adalah A, B, C. Sedangkan yang bukan adalah D. Jawaban nomor 5 adalah D. Kepentingan kelompok. Baik sahabat, sampai di sini dulu jumpa kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.